Ya. Sebetulnya banyak, ada 12 atau berapa. Oh, Gitu. ribuan. Lebih ya. Ratusan. Ya, ini. Jadi sebetulnya pernah ada diskusi sebetulnya ini bukan Alkitab. Karena kalau Alkitab itu kan mufrad. Maka harusnya Al-Kutub. Nah, itu pernah itu ya rame juga gue, tapi ya wes lah ya. Yang jelas jenengan tahu di sini itu terbagi dua besar, perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Yahudi dipelopori oleh Torah biasanya ya. Nah, tadi sudah disebutkan dibagi itu ya. Torah kalau ini diawali oleh Injil, nanti ditambahi oleh kitab surat-suratnya Paulus tuh justru mendominasi. Ada berapa surat itu? 14 surat. Full power di sini. Nah, jadi itu nama-nama orang gitu. Ono sing nama orang, ono sing nama tempat. Kalau Filemon itu nama orang, tapi kalau Korintus itu nama tempat. Jadi gini loh Pak, Paulus itu Ustadz ngapunten namanya siapa? Imam. Gus Beti ngirim surat ke Ustadz Imam gitu ya. Nah, terus ditulis Imam ngono lho Pak. Oh, ngirimin yang Mojokerto. Nah, misalnya kitabnya Mojokerto. Mojokerto gitu loh. Jadi itu sebetulnya tulisannya si Pak Paulus gitu loh. Nah, jadi ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Nah, kita ikuti saja, kita mengalir. Nah, jenengan sekarang sama dengan aku, sama dengan kita memegang perjanjian terakhir. Ngono loh. Ini perjanjian terakhir, nggak ada lagi perjanjian setelah ini. Al-Qur'anul Karim. Dan semua yang ada di situ, ini parameternya di sini. Artinya ketika yang dinyatakan di situ dia bersemiliar atau sama dengan yang di sini baru kita terima gitu loh. Tapi senyampang kita tidak terima gitu. Nah, aku kadang-kadang kalau baca Alkitab itu Pak ya, aku terpesona loh. Ya, terpesona aku baca Alkitab. Aku pikir begini, ya Allah maha hebatnya Engkau. Berapa banyak ini dihajar habis-habisan. Tapi yang namanya tauhid itu masih terjaga. Coba, bagaimana Anda bisa berpikir, bagaimana Allah melindungi keesaannya itu? Ini sudah diterjemahkan ke berbagai macam versi toh? 2000 bahasa. Tapi kalau kita mau jujur, kalau Tritunggal tadi kan asumsi. Kalau kita mau tunduk terhadap teks, Ya, tauhid. Terus aku berpikir, ya Allah bagaimana agungnya Engkau bisa menjaga dirimu bahwa Engkau benar-benar tauhid, tidak mau disembarangi. Gitu loh. Sing repot kan awak dewe. Saya kemarin kan ngisi kajian sama Bunda Eti ya. Aku juga terpesona. Wong Yahudi iku ojo meneh ngotik. Dekat pohon Natal aja ndak mau. Ini Bunda Eti tanyain. Halo kita. Selamat Natal ya. Selamat Natal. Yang namanya Yahudi. Coba. Yahudi Natal bersama. Natal bersama. Ya ini bukannya apa? Bukannya aku bukan mau menyerang ya. Coba sih kita pikirkan itu ya apa gitu. Saya ingin ini akademis bukan saling menjelekkan bukan ya. Ini akidah. Gitu loh. Yang namanya Yahudi. Jadi gini, makanya aku ngomong, ojo sithik-sithik Yahudi. Wah anakmu tiba jenis salahno Yahudi. Jangan begitu. Kita contoh itu loh. Apa Bunda? Lewat aja enggak mau ya. Dekat pohon Natal lewat, dia enggak mau, cari jalan lain. Lah Riko, selamat Natal, Pak. Kapan Natalan bersama? Kan repot. Kita jaga. Natalan dijaga lagi ya. Oh, Islam itu itu deh. lebih toleran. Jadi gitu Pak Ustadz, nanti kalau kurang jelas bisa dipertanyakan. Jadi ada 3 perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Itu dari saya matur numbah nun. Dan kalau ada pertanyaan begini, apa buktinya Quran itu kitab terakhir? Rasulullah musuh terakhir. Ada nggak setelah kitab ini muncul sampai sekarang? Kan tidak ada. Berarti benar Al-Quran ini kitab terakhir. Ya, Karena dalam asumsi dalam saudara-saudara yang Kristiani ini Al-Quran ini kitab palsu. Rasulullah nabi palsu gitu. Nah, kita harus bisa membuktikan fakta yang ada sekarang. Mana ada kitab suci yang setelah itu nggak ada. Dan Quran kan tadi merupakan Al-Furqan, pembeda ya. Nah, kita akan lihat, ingat di surat 74 ya, maka neraka Sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Dan angka 19 itu menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Nah,
Bapak jangan pernah baca kan alif lam mim dzalikal kitab bukan? Nah, itu apa alif lam mim itu sebetulnya? Ayat huruf mutaqiah ya pembuka. Ada makna nggak di situ? Nggak ada. Sebetulnya ada makna, Pak. Artinya alif lam mim itu makna yang simpel ya, yang dalam pasti ada lagi. Di surat Al-Baqarah itu paling banyak itu huruf alif. Nomor 2 huruf lam dan nomor 3 huruf mim. Dan jika ketiga huruf itu dijumlahkan maka merupakan pelipatan 19. Sama dengan ya dan sin. Ya, berarti yang terbanyak itu huruf ya, kedua huruf sin. Dan jika dijumlahkan merupakan kelipatan 19. Sama dengan surat nun gitu ya, 71 jika dibagi merupakan kelipatan 19. Itulah yang mengatakan kenapa angka 19 menjadi ujian gitu. Karena Al-Quran walaupun dia software diingatkan dalam ingatan manusia, software, tapi secara enskripsi, secara tulisan dia dijaga seperti komputer itu loh. Jadi kalau ada yang virus masuk nggak bisa, ini tidak pas ini, hurufnya kurang ya. Jadi walaupun luar biasanya Quran, turunnya kan tidak ditulis, Rasulullah kan tidak nulis, tapi turunnya dengan verbal. Dan itu bertahap sampai 22 tahun. Kan nggak mungkin Rasulullah niti supaya ini huruf lamnya sekian, kan nggak bisa juga. Dan itu terjadi dengan sendiri dan banyak sekali namanya mathematical miracles, keajaiban matematika. Saya sering bahas di beberapa channel. Nah, mathematical miracles ini kenapa Allah memberikan mathematical miracles? Karena bahasa matematika itu merupakan bahasa universal gitu. Ya. Misalnya sesungguhnya penciptaan Allah dan penciptaan Isa dan Adam itu sama saja di sisi Allah. Sama saja itu banyak makna. Ternyata ada 25 masing-masing disebutkan baik Adam maupun Isa disebutkan 25 kali. Kenapa disebutkan 25 kali? Karena mereka mewakili nabi yang jumlahnya 25. Ya kan? Dan setelah itu kenapa di situ ditulis jadi setiap kata setelah kholaqo itu ada kata sebelum dan kata sudah. Jadi kholaqo ciptaan itu kan merupakan kata yang tengah. Yang sebelumnya juga 7 huruf, yang sesudahnya juga 7 huruf. 7 kata. Ya. Kemudian kalau dihitung hurufnya yang setelahnya juga 23 huruf, yang setelahnya juga 23 kata, juga 23 kata jumlah kromosom manusia. Ya, jadi setelah diurutkan begini, nama Isa disebutkan pertama kali di surat apa, ayat berapa, nama Adam disebutkan surat apa, dikumpulkan sampai 25 kali, kan itu sebutnya 25 kali. Mereka disebutkan secara bersama-sama di ayat yang sama pada ke-7 kalinya, dan disebutkan di surat yang sama pada ke-19 kalinya. Kenapa 19? Karena surat Maryam 19 kelahiran Nabi Isa. Itu banyak sekali sudah tulis ya tentang keajaiban Al-Quran, seperti surat Al-Fatihah itu. Surat Al-Fatihah itu semua ditulis dengan huruf prima. Huruf apa? Huruf prima itu angka bilangan prima. Artinya jumlah hurufnya prima, jumlah ayatnya prima, jumlah kata-kata prima. Itu keajaiban Al-Quran banyak sekali yang bisa digali, belum lagi yang keajaiban sesuai dengan sains ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali dalam Quran yang kita tidak tahu. Kalau Bapak melihat kata-kata di Quran ya, Nabi misalnya, semua Nabi akan mengatakan ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi, semua ya qaumi. Yang tidak mengatakan ya qaumi cuma satu Nabi. Siapa? Nabi Isa. Kenapa? Karena identitas kebangsaan ataupun keturunan itu dari garis ayah. Nabi Musa tidak punya ayah, Nabi Isa tidak punya ayah. Jadi dia sebut dengan Isa ibnu Maryam, satu-satunya Nabi yang dari ibnu Maryam. Luar biasa. Jadi kata-katanya itu presisi sekali, presisi. Jadi bicara kata Madinah dan Yatrib di surat Al-Ahzab. Kenapa kok ada kata Yatrib, satunya Madinah? Gitu. Kenapa kok pakai kata Madinah semua? Toh sama saja. Ternyata kata Yatrib itu digunakan karena waktu itu Allah bercerita pada saat belum menjadi nama Madinah. Jadi kalau itu menjadi nama Madinah kan setelah Rasulullah hijrah menjadi Madinatul Al-Munawwarah atau Madinatul Nabiyyin, kota Nabi. Nah, itu begitu presisinya Quran ya. Seperti setiap Nabi akan mengatakan ya akho. Jadi itqala Su'aib lahum akho ya, lahum akho maksudnya begini. Ketika Su'aib berbicara kepada saudaranya, ketika Musa bicara, karena Nabi itu mewakili kaumnya ya, jadi Nabi Su'aib dengan kaum Madian, jadi saudaranya Madian, Nabi Musa, Nabi Su'aib Madian, terus Nabi Saleh dengan kaumnya ya, kaum Samud kalau nggak salah ya.
Kemudian nabi-nabi semua dengan ketika beribadah dengan dengan saudara mereka. Tapi satu kata di mana ada nabi yang tidak ada kata saudaranya. Yaitu pada saat Nabi Syuaib berkata tentang ketika Allah mengatakan Syuaib berkata kepada saudara-saudara pada mereka orang-orang Aikah, karena Madian kan menyembah Aikah. Kenapa tidak saudara? Kalau mereka satu suku ya saudara, tapi begitu Allah bicara masalah Aikah, berarti mereka penyembah pohon Aikah. Itu sudah berbeda iman, sudah tidak saudara lagi. Jadi begitu presisinya huruf-huruf Al-Qur'an ya. Makanya seorang hafiz waktu itu bertanya ke saya, "Bunda, saya tuh bingung ya, di Quran ini kan nggak ada kata Ismail yang dikorbankan. Caranya gimana gitu ya?" Jadi kadang hafiz Quran hafal tapi tidak mendalami. Oh, banyak kunci di situ. Ya. Ada kata dua kelahiran, wa basarnahu ya, bi Ishaqa wa basarnahu bi Yulamin Halim ya. Jadi berarti ada dua kelahiran. Jadi ada dua anak yang dilahirkan. Yang pertama yang dikorban itu gelarnya adalah sobirin, sabar. Jadi yang kedua ada gelarnya itu seorang yang soleh dan alim. Yang satu adalah sobirin dan halim. Dan kita daftar nama Ishak ada 17 kali, kita buat daftar nama Ismail ada 12 kali. Tidak ada satupun gelar Ismail yang namanya alim atau solehin, kecuali untuk Ishak. Dan tidak ada gelar Ismail yang pakai gelar Ishak, selalu Ismail gelarnya adalah halim dan sobirin. Dan di surat 87 juga disebutkan Zulkifli, Ismail, dan satunya adalah orang-orang yang sabar. Itu kuncinya di situ. Jadi walaupun Quran tidak menyebutkan, nah kalau kita coba dengar tentang siapa yang dikorbankan, mereka bingung menjawab begitu Quran diserang. Gimana ya kok nggak ada namanya gitu. Nah, sebetulnya bisa dicari. Carilah dengan Quran di kata-kata lain, itu hebatnya Quran. Belum lagi kalau saya bicara sains. Ya, jadi ini yang perlu kita dalami, luar biasanya Allah memilih kata-kata dalam Al-Qur'an ya. Saya kira dari saya ini ya. Silahkan kalau ada yang mau jawab yang lain. Gus. Cukup. Pertanyaan lagi, Mas? Ada pertanyaan lagi? Ustaz bukannya mau nanya pas Ya udah kejawab. Oh, mau lagi. Ada lagi. Sudah. Ada satu lagi. Bismillah. Kenalkan, nama Zaid, asal Karawang. Mau nanya ke Bu Hendri tentang tadi kan ada perbedaan antara kitab suci Katolik dan Protestan ya. Kitab suci Katolik kan sampai ada 73, yang tambahan-tambahan 7 itu disebutnya apokrifa kan kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, sedangkan Protestan kan 66 yang apokrifa disikirkan. Nah, untuk saksi Yehova sendiri itu kiblatnya ke yang mana? Yang 66 atau 73? 66. Oke, sama ini nanya tentang apa ya? Tadi sempat dijelasin sama Bunda juga, tapi tadi sebenarnya mau nanya ke Bunda Eti. Tapi nggak apa-apa. Tentang ini tadi kan dikatakan Nabi Isa, Yesus Kristus itu kan berbicara dengan bahasa Aramaik ya. Sehingga memang bisa kita asumsikan memang Injil asli ketika turun wahyunya kepada Nabi Isa dan Nabi Isa mengabarkan kepada murid-muridnya itu menggunakan bahasa Aramaik gitu. Campur Ibrani. Aramaik dan Ibrani. Nah, berarti naskah tertua yang bahasa Yunani Koine itu tetap disebut naskah terjemahan, bukan naskah asli ya kan? Iya. Sama menurut saksi Yehova sendiri Aramaik dan Ibrani dalam bahasa naskah asli Aramaik dan Ibrani di Injil itu masih ada atau enggak, atau udah enggak ada sama sekali? Yang masih tertera ada satu. Coba diklik di HP masing-masing di Google, kata Eli Eli lama sabaktani dalam Bible. Ya, karena begini. Jadi yang di Bible ya itu nanti bisa dicari Eli Eli lama sabaktani. Itu campuran. Kalau Eli Eli itu bahasa Ibrani. Harusnya belakangnya lama asaftani. Karena itu ada di Mazmur 22 ayat 1. Eli Eli lama asaftani. Di kitab interlinear
itu menulis Ibrani asli dan Yunani asli, teks asli. Kitab Bible Interlinear. Jadi nanti bisa di-download di Play Store. Dicatat aja ayatnya, Mazmur 22 ayat 1 itu memuat tentang Eli Eli lama asaftani bahasa Ibrani. Tetapi yang di Matius itu campur Ibrani dengan Aramaik, Eli Eli lama sabachthani. Sebenarnya kalau mau Aramaik murni itu yang ada di Markus, Eloi Eloi, Markus, Oh iya, Markus. Eloi Eloi lama sabachthani. Jadi itu yang murni Aramaik itu yang ada di Markus. Tapi kalau yang ada di Matius itu campur Ibrani Eli Elinya, lama sabachthaninya Aramaik. Kalau mau yang Ibrani asli murni di Mazmur 22 ayat 1, Eli Eli lama asaftani. Ya, itu Ibrani asli. Jadi yang di Matius campuran, yang di Mazmur 22 murni Ibrani, Eli Eli lama asaftani, yang di Markus itu Aramaik asli, Eloi Eloi lama sabachthani. Ya. Jadi masih ada sisanya, itu memang sengaja disisakan supaya publik itu tahu bahwa bahasa Yesus Kristus ketika memanggil Allahnya itu memakai bahasa Aramaik dan Ibrani, dia campuran gitu. Jadi yang kalau Aramaiknya murni di Markus. Kira-kira itu bisa Jadi kitab dijawab. Matius ini paling banyak mengutip dari perjanjian lama. Kutip ini buat. Berarti ini apa namanya? Oh, ininya. Pinjam. Teks asli Aramaik dan Ibrani ini cuma satu-satunya di kalimat Eloi Eloi dan Ada Eli itu ya? lagi talitakum. Apa tuh? Talitakum, bangunlah. Oh, di Iya. apa? Di kitab apa? Atau Injil apa? Apa ya talitakum itu Yohanes? Apa yang waktu Petrus ini Oh. Lazarus sampai saya lupa. Iya, Lazarus, Iya, Lazarus. Iya, kita lupa ya, kita lupa yang ada talitakumnya itu. Talitakum. Berarti memang yang teks asli itu ada itu cuma di beberapa kalimat aja, dan artinya nggak ada naskah manuskrip tua yang memuat bahasa Aramik atau Ibrani asli, bahasa Perjanjian Lama. Nggak ada Makanya ya? perjanjian baru. Perjanjian baru maksudnya. Makanya sekarang saya katakan adanya teks paling kuno. Ya. Tidak ada teks bahasa asli, tapi teks paling kuno karena itu abad keempat. Adapun Perjanjian Lama masih bisa disebut teks asli atau enggak? Dan Karena yang mana? Ibrani. Ya. Kalau tanah, Ya, tanah. tanah itu dalam perspektif Yudaisme ya tetap asli dalam perspektif Yudaisme. Tetapi sebenarnya ada dua tanah. Jadi kan ada Yudaisme yang bagian utara, orang-orang Yahudi yang utara namanya Samaritan, mereka punya Torah yang berbeda dengan Torah yang di selatan. Jadi yang bagian utara ini menggunakan Torah Samaritan. Ada beberapa perbedaan, tapi dia nggak mengakui tanah. Ada 700.000, dan bagi umumnya orang Yahudi kan yang selatan ini yang pakai tanah Masoret yang banyak dipakai, diterjemahkan ke Perjanjian Lama itu tanah Masoret. Nah ini berbeda karena ada beberapa perbedaan kata, termasuk sampai sekarang orang Yahudi bagian utara itu punya bait suci Hargerizim yang sampai sekarang masih dipakai. Sedangkan kalau yang di bagian selatan, saya usahakan kan dia pakai bait suci yang sekarang sudah dihancurkan, Haikal Solomo, Haikal Sulaiman atau Beit Hamikdash, yang sekarang tinggal tembok barat sisa, di mana orang Yahudi itu kok menghadap tembok gitu kan, mantuk-mantuk, sebenarnya mereka menghadap Ka'bah mereka. Kita juga dulu kan menghadap sana ya, sebelum Rasulullah memindahkan pindah. Nah, karena memang sudah tidak ada gedungnya, tinggal tembok barat, bagian barat yang tidak sempat digembur, yang sebenarnya ada berita orang Arab tapi orang itu nggak menggembur. Jadi sampai sekarang dipakai untuk menghadap mereka, sembahyang mereka. Tapi nama bait suci yang Yahudi Utara itu apa? Nama bait sucinya? Yang Yahudi Hargerizim. Hargerizim itu? Har itu artinya gunung. Namanya Gunung Gerizim. Itu di mana? Itu di Israel Utara. Oh. Bukan Kan- di Baitul Maqdis itu ya? Kalau Di Baitul Maqdis selatan. yang selatan yang banyak dipakai rata-rata orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bagian selatan itu yang sempat sekarang umumnya yang pakai Torah Masoret, yang sebagian besar itu tidak mengakui orang Yahudi Utara sebagai orang Yahudi. Mereka non Yahudi. Ya kan? Tapi antara kitab perjanjian tanah yang Samaritan dan Masoret itu jumlah kitabnya sama.
kejadian 5, jadi 5 kan kejadian, Keluaran, Ya. Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuma ada beberapa perbedaan ayatnya. Ada 6.000 ayat yang di mana Samaritan itu lebih banyak daripada Masoret. Oh, tapi berarti kalau yang apa namanya kitab-kitab yang Nevi'im sama Ketubim itu Enggak ada, mereka nggak mengakui. yang ini yang utara. Yang orang nggak mengakui. Oh, Dia hanya mengakui Torah, di luar Torah tidak ada. Nevi'im tidak ada Ketubim. Berarti only Torah. Torah only ya, jadi Torah Samaritan karena itu namanya Torah Samaritan. Sampai sekarang mereka masih mengadakan korbanot. Korbanot itu kan juga bagian dari mitzvot 613 ya, mengorbankan hewan untuk menebus dosa atau untuk mengucapkan syukur di bait suci. baik, terima kasih jawabannya. Aku justru mau tanya ke kamu. Tolong di shot itu, Mas yang ganteng itu. Oke. Aku perkenalkan dulu, mungkin jarang yang tahu. Kalau aku salah memperkenalkan nanti kamu review ya. Mas ini dari Universitas Kairo Al Azhar. Nggak tahu semester berapa di Al Azhar? Baru selesai. Baru selesai ya. Jadi Mantan. bagaimana? Mantan karena sudah selesai. Alumnus. Oke, Mas. Jenengan Anda jenengan atau meneh? Panjenengan ya. Antum. Nah, antum. Sampean. Anta sampean. Sampean. Kan tanya sama Bunda Indri toh. Iya. Itu kan apa posisi terakhir Yesus ketika disalib toh? Dia kan bilang Eli Eli lama sabaktani kan? Terus ada yang Eloi Eloi lama sabaktani kan sudah dijelaskan sama Bu Indri, ada yang original Aramaik, Original ada Ibrani, original Ibrani, terus ada yang campuran kan? ada yang campuran, ada yang original Aramaik. Ada original Aramaik. Itu dalam benakmu itu mengandung sebuah pertanyaan nggak? Aku mau tahu daya kritismu sebagai mahasiswa X Al Azhar itu sejauh mana gitu loh. Coba, itu mengandung pertanyaan kamu nggak? Iya. Apa pertanyaannya? Pertanyaanku di ini aja sih, kayak kan naskah tertua perjanjian baru Yunani Koine. Iya nggak? Atau Yunani? Nah, apakah pas di kalimat Eloi Eloi lama sabaktani dan Eli Eli lama sabaktani itu ditulis dalam Yunani Koine-nya juga atau emang dalam naskah Aramik dan Ibrani Aramak campur itu? Naskah Ibrani Aramaik. Oh, emang itu Ya memang satu-satunya? itu ditinggalkan, Oh. tidak diterjemahkan. Iya. Itu pertanyaannya begitu. Kritennya gitu ya. Iya. Gini mas ya. Gini loh ya, kerangka berpikirnya itu begini, daya kritisnya itu begini, perhatikan. Seseorang itu tidak mungkin mati 2 kali. Kita anggap aja mati ya. Oh, Maka kata-kata terakhirnya itu nggak mungkin terjadi beberapa versi. Sing bener sing mana? Sing bener, sing Mati di, sama gitu. ngapus gitu loh. Gitu. Harusnya daya kritis jenengan begitu. Tapi kalau itu sudah pernah aku ini sih, udah pernah aku. iya, harusnya ceritain nanti rektormu tak kasih tahu nanti di Al Azhar sana. Sudah lewat. Enggak, itu maksudnya masalah perbedaan itu maksudnya udah pernah aku bahas, makanya aku nggak tanya. Itu aku udah pernah bahas sendiri. Terus yang asli mana? Yang asli tidak ada. Bagaimana? Tidak ada. Ada ya. Tidak ada yang asli. Terus kok bisa tidak ada yang asli? Karena apa ya? Mungkin ini ada perbedaan antara apa yang Gus Betik pahami sama yang aku pahami gitu. Kalau Gus Betik kan tadi bahas masalah syubhihal lahum, ini kaitannya sama perbedaan ini ya, mem ya gitu. Mungkin nanti Gus Betik bisa koreksi kalau aku salah, mohon maaf. Gitu. Karena Gus Betik kan tadi bilang syubhihal lahum itu yang diserupakan kejadiannya. Gitu. Ya, tentang penyaliban gitu. Iya. Sehingga masih ada unsur-unsur kayak cerita dari Bible nih, ada berapa yang bisa disaring nih, betul nggak? Nah, sedangkan yang aku pahamin itu memang ada yang diserupakan, orang yang diserupakan itu meskipun bukan Yudas Iskariot gitu. Karena memang aku setuju yang diserupakan untuk jadi Yesus disalib itu bukan Yudas Iskariot, tetapi aku di sini lebih cenderung kayak apa ya? Karena kan tadi ada hadis, kalau nggak salah ya, bukan hadis sih, tafsiran
tafsiran kalau nggak salah pernah aku baca itu salah satu cerita tentang penyerupaan itu murid yang akan bersama Nabi Isa di surga kelak gitu. Itu salah satu tafsiran. Kalau nggak salah ada di Ibnu Katsir. Nanti mohon dikoreksi kalau dibaca ternyata salah. Nah, pas di tafsiran itu Nabi Isa ketika diburu berkumpul sama murid-muridnya Hawariyun, siapa yang ingin bersama-sama aku di surga gitu. Terus ada satu orang, aku lupa namanya siapa, yang jelas bukan Yudas Iskariot. Nah, beliau yang bilang kalau misalkan beliau yang ingin jadi sama Yesus di surga gitu. Dan dari situ dia yang diserupakan sama Nabi Isa dan Nabi Isa diangkat sama Allah, sehingga yang disalib itu muridnya Nabi Isa yang meminta diserupakan itu, yang meminta sama Nabi Isa di surga kelak. Ini salah satu tafsiran, tapi mungkin kalau dikritisi ada kelemahan juga di situ, sehingga kalau aku jawabannya ketika ditanya siapa yang disalib, aku akan bilang Allahu a'lam gitu. Kenapa? Karena buat aku nggak penting siapa yang disalib, yang penting adalah Nabi Isa udah diangkat sama Allah dan diselamatkan. Seperti itu. Itu main poinnya di situ. Jadi begini ya. Jawaban itu coba buka sayang, surat 4157. Jadi begini Mas, kita harus fair dalam sebuah diskusi itu ya. Jawaban-jawaban seperti itu tidak memuaskan. Misalkan ditanya siapa yang disalib, Allahu a'lam, itu bukan jawaban akademis. Ya nggak usah diskusi nek ngono. Lah nggih apa diskusi ujug-ujug, hanya Allah yang tahu. Kamu itu mahasiswa harus cerdas gitu loh. Jangan mahasiswa ikuti apa yang ada, dikritisi yang ada. Mahasiswa harus cerdas. Sama dengan kita kalau tanya, kamu beriman sama Yesus? Iya beriman. Ini kata kitab Markus, siapa yang beriman sama Yesus minum racun maut nggak mati. Coba kamu minum racun maut, mati nggak kamu? Berani nggak kamu? Terus dia jawab, jangan mencobai Tuhan. Mesti jawabannya gitu. Jangan mencobai Tuhan. Kan kita juga nggak puas. Nggak puas, ini bukan masalah mencoba, tapi teks ini bener nggak firman? Kan begitu. Terus jenengan sebagai mahasiswa, aku tanya, walau alam siapa yang disalib? Aduh, jangan begitu. Generasi Islam harus canggih, harus cerdas. Kamu silakan punya 1000 cerita, tapi itu akan habis ketika dihadapkan dengan teks original Al-Quran. Lihat itu, sui balahum, yang diserupakan. Nggak ada, terjemahan itu kan diintervensi. Seseorang yang diserupakan dengan Isa, itu nggak ada. Coba mana pakar bahasa Arab ini, Ustaz, jelaskan sama saya. Mana ada kata itu, diserupakan dengan Isa mana? Saya tuntut. Anda kan aktif di pondok pesantren, terjemahkan sama saya. Kita mau cari bener ini. Kan nggak ada. Itu tambahan, sama dengan, jadi kalau teman-teman Kristen bilang aku itu tadi ya, tambahan juga. ada lagi yang lebih parah. Buka Filipi 26, buka Filipi 26. Ini lebih parah. Jadi supaya teman-teman Kristen juga jangan ngomong seperti standar ganda. Enggak. Dalam kondisi terjemahan semuanya aku kritisi. Al-Qur'an aku kritisi, terjemahan loh ya. Bible juga gitu. Buka Filipi 26. Filipi 26. Kalau sudah Gus Bedik ngomongin mana tadi sedih. Filipi 26 ya. Lihat ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Teks ini adalah tulisannya Paulus. Padahal Paulus itu orang yang tunggal, bukan pemahaman Tritunggal. Bukan. Paulus itu bukan Tritunggal. Dia tunggal. Karena dia masih memegang syahadat Shema. Seberengsek-berengseknya Paulus nih Yahudi ini. Ini Yahudi Paulus ini. Farisi. Walaupun dia itu ada campuran Roma, dia Yahudi. Dia masih pegang syahadat Shema. Syahadat Shema o Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, tunggal. Nah, kan nggak mungkin dia nulis seperti ini. Karena ini coba kalau ini kan diarahkan ke Yesus ya. Coba begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya Yesus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pertanyaan gue, Yesus setara nggak dengan Allah kalimat itu? Setara. Setara. Itu namanya kalimat retorik.
maunya ke kanan tapi ngomongnya ke kiri sama orang Betawi. Kalau anaknya naik pohon apa cuy? Pohon apa sih yang dipangan manis itu? Ceri? Bukan yang ceri. Kalau naik pohon kan? Keres. Apa kata orang Betawi? Naik. Padahal maksudnya suruh turun. Itu retorika sama dengan ini. Ini retorika. Ini maksudnya Yesus setara dengan Allah. Tapi kesetaraan itu ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Gue ngomong, silahkan ini kan aku publis ya. Kita bicara bukan maksud menyerang, enggak, kita sama-sama diskusi. Bagaimana agama ini kita dudukkan di atas meja yang sama untuk kita kritisi. Tolong berikan kepada Gus Beti, adakah original teksnya itu yang bisa diterjemahkan sebagai tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu ada enggak? Iya, jadi mungkin itu dari saksi Yehova, Gus. Coba boleh ditampilkan ayat sebelumnya, Filipi 2 ayat 5. Kalau enggak 5 strip 6 supaya dua-duanya muncul, bisa enggak? 5 sampai 6 supaya berurutan. Oh, enggak bisa ya? Harus satu-satu ya? Oh ya wes. Oke. Jadi gini, saya baca dulu yang 25-nya ya. Filipi 2 ayat 5 dulu. Oh iya betul. Iya. Ya, itu yang 5-nya dulu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini nasihat Paulus ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada di dalam Kristus Yesus? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini hubungannya sama Kolose 1 ayat 15. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Titik. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selesai. Tritunggal gugur. Itu kalau dari sisi saksi Yehova. Iya. Kalau Gus Beti ngambil yang 6-nya saja, memang artinya begitu, Gus. Enggak, begini, maksud saya begini. Saya ingin memberikan informasi kepada jagoan kita yang dari Al-Azhar. Al-Quran itu terlalu tangguh kalau kamu sandingkan dengan cerita. Yang disalib si ini, si Paijo, si ini, itu kan cerita. Al-Quran itu firman. Maka aku tunjukkan, tadi kan sudah dibuka. Ada nggak itu wajah yang diserupakan dengan Isa itu, ada nggak? Ini siapa? Ustaz-ustaz ini kan ngerti bahasa Arab toh? Mau diterjemahkan itu ada nggak kata-kata itu? Kan nggak ada. Nah itu sama dengan kasusnya di Filipi 26. Itu ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak ada. Coba cari si Yunaninya itu, coba cari Yunaninya cari, Filipi 26. Supaya jenengan itu jangan terkontaminasi kerangka berpikir Kristen, itu loh maksudku. Interlinear, coba dibuka. Coba dicari. Bible interlinear, Mbak. Interlinear. Interlinear. Karena kalau ayat itu dipahami, mau dibaca mulai ayat yang 26-25, Yesus menjadi setara, itu loh masalahnya. Iya. Kalau dibuka nanti Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Kesimpulan sementaranya, be careful with translation. Ini boleh aku nanggepin ya? Karena mohon maaf nih, seperti tadi kan udah kayak ada asumsi-asumsi terhadap saya bahwasanya saya nggak kritis atau apa namanya punya kerangka berpikir Kristen gitu. Ini mohon maaf ya gitu. Saya nggak ada sama sekali rasa apa namanya ingin melawan atau nggak hormat gitu. Saya tetap hormati semua apa namanya semua apa ya ustadz-ustadz kita gitu, guru-guru kita. Alhamdulillah itu. Saya senang bisa dipertemukan kayak gini. Tapi gini. Nanti sebentar tak kirim. Ya. Tuh. Aku ingin menanggapi beberapa hal aja gitu. Pertama terkait kayak masalah Allahu a'lam gitu. Kita setuju nggak kalau kita
nggak bisa menguasai segala macam ilmu. Pertama itu dulu. Kalau sudah setuju, berarti kasarnya gini, ada hal-hal yang emang kita nggak bisa mencapai hal itu gitu. Ada hal yang emang kita nggak bisa kuasai. Ada hal yang emang kita itu di luar jangkauan kita, karena emang ilmu semua milik Allah. Kita cuma diberi sedikit bagian dari ilmu tersebut, dan ketika ada sesuatu yang nggak kita tahu, lebih aman kita jawab Allah lebih tahu daripada kita mencari jawaban yang takutnya malah salah dan akhirnya dipertanggungjawabkan di akhirat. Pertama terkait itu, Allah alam. Pertama itu. Kedua, Nggak bisa. Mana Mbak Ni? Nggak lanjut terus, nggak apa-apa. Saya mencari. Kedua, pertanyaan soal siapa yang disalib, atau siapakah yang disalib, antara Yesus atau Yudas Iskariot atau muridnya yang lain atau siapapun itu yang disalib, sebenarnya itu nggak akan merubah keimanan kita terhadap kenabian Nabi Isa. Betul nggak? Ya. Karena yang penting nasnya jelas dari Al-Quran, Allah nggak membunuh Nabi, mereka orang Yahudi kata Allah nggak membunuh Nabi Isa dan nggak menyalibkan Nabi Isa. Dan itu yang penting itu tuh nggak mengubah keimanan kita tentang siapa yang disalib. Artinya siapa yang disalib itu nggak lagi penting buat kita. Maksudnya apakah itu akan mempengaruhi keimanan kita, apakah itu bikin kita jadi dosa, atau itu yang menentukan kita di derajat mana di surga, kan itu nggak berpengaruh ke situ. Sehingga untuk nggak berlarut dalam situ juga nggak jadi masalah. Kedua itu. Ketiga, kalau terkait dengan bahasa Arab, ya boleh dibuka lagi ayat yang 157 surat An-Nisa. Aku mau bahas dari sisi bahasa Arab juga. Gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. 53. Ini ya. Gitu. Kalau tadi menurut Gus Beti kan nggak ada Bisa. teks